setelah kedua orang, Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islam, hal ini juga termasuk doa dari Nabi Muhammad agar Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham bisa memperkuat agama Islam. Akan tetapi ternyata Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, selanjutnya masuk ke tahun berduka cita. Hal ini dirasakan Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah, yaitu ketika Abu Thalib, paman beliau, meninggal dunia, yang selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Akan tetapi Abu Thalib ini belum masuk Islam ya. Nah, selang tidak lama kemudian, di bulan Ramadan tahun yang sama, Nabi Muhammad kembali berduka cita, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang usianya 65 tahun dan Nabi Muhammad pada masa itu 50 tahun, meninggal dunia. Hal ini karena dukungan yang paling kuat dari dua orang pamannya dan istrinya inilah Nabi Muhammad selalu kuat untuk mendakwakan agama Islam. Karena Siti Khadijah ini merupakan senantiasa menghibur Nabi di saat cemas, memberikan dorongan ketika kritis, menyokong penyampaian risalah agama Islam. Nah, dua peristiwa ini dikenal dengan Amul Huzni atau tahun duka cita, sehingga pada masa inilah kaum Quraisy semakin gencar melakukan teror, tekanan dan gangguan permusuhan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Nah, di tengah duka cita ini terjadi suatu keajaiban, atau yaitu perintah untuk mendirikan sholat. Maka terjadilah Isra dan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi obat kesedihan Nabi Muhammad sehingga menambah spirit beliau untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 11 kenabian Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini di pagi hari beliau menceritakan kepada kaum muslimin dan kaum Quraisy, akan tetapi dari kaum Quraisy banyak yang tidak percaya. Hanya Abu Bakar yang langsung percaya, sehingga pada Abu Bakar ini digelari sebagai as-siddiq, yaitu orang yang membenarkan atau dapat dipercaya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi titik balik Nabi Muhammad semakin menguat membaca dalam memperjuangkan menegakkan agama Islam. Selanjutnya yaitu Baitul Aqabah 1 dan 2 sebagai cikal bakal hijrah ke kota Yasrib. Yasrib ini yaitu kota Madinah. Nah, nama Madinah itu ketika setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Nah, di tengah gempuran tekanan yang dialami kaum muslimin di kota Makkah, Rasulullah sedang merencanakan hijrah ke kota lainnya. Setelah dilakukan hijrah ke Abbasiyah 2 kali, namun Rasulullah meyakini tempat hijrah tersebut belum sesuai dengan harapan. Pilihan selanjutnya yaitu ke kota Yasrib. Nah, di kota Yasrib lebih strategis, bermula dari cikal bakal 6 pemuda Yasrib yang masuk Islam dan berjanji menyebarkan Islam kepada kaumnya dan mendamaikan antara kaum Hajra dan Aus. 1 tahun berikutnya perjuangan tersebut berhasil. Ke-6 pemuda telah banyak mengajak
penduduk Yasrib untuk masuk Islam. Nah, lalu mereka menemui Nabi Muhammad sesuai dengan permintaan Nabi Muhammad. Peristiwa tersebut terjadi pada musim haji tahun 12 kenabian, tepatnya pada Juli 621 Masehi, yang diikuti oleh 12 orang dari suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yasrib. Nah, di sini terjadi baiat atau janji yang pertama, yaitu perjanjian Aqabah, yaitu ada 6 hal. Yang pertama, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Yang kedua, tidak akan mencuri. Ketiga, tidak akan berzina. Keempat, tidak akan membunuh anak-anak perempuan. Kelima, tidak memfitnah dan berbohong. Keenam, setia kepada Nabi Rasulullah dan penentang beliau. Baiat Aqabah pertama ini memiliki nilai bermakna. Dalam sekejap mereka yang berseteru antara kaum Aus dan Khazraj dapat berdamai secara internal di Yasrib. Nah, sehingga bait Aqabah ini menjadi fondasi awal penyebaran agama Islam dan menyatukan agama Islam. Selanjutnya, peristiwa bersejarah itu, Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam di Yasrib. Dan Mus'ab ini tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. 1 tahun berikutnya, pada musim haji ke-13, tahun ke-13, Nabi sebanyak 75 orang dari Yasrib menemui Rasulullah dan melakukan baiat yang menjadi baiat Aqabah kedua. Nah, di dalamnya yang pertama yaitu mendengarkan dan taat kepada di dalam kondisi semangat dan tidak semangat. Kedua, berinfak pada masa sulit dan senang. Berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keempat, tegak di jalan Allah, tidak peduli dengan celaan si pencela dan berjalan di jalan Allah. Yang kelima, membela Rasulullah ketika ada seseorang yang datang kepada kaum Ansor, sebagaimana mereka membela istri dan anak-anak mereka. Hadis riwayat Ahmad. Setelah dilakukannya baiat Aqabah kedua ini, Rasulullah meminta agar 12 orang menjadi pemimpin dalam mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan baiat tersebut di Yasrib, yaitu Madinah. Nah, setelah itu baru selanjutnya akan melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah pada masa selanjutnya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mempelajari apa-apa yang dirasakan yang terjadi pada masa penyebaran agama Islam, bahwa terjadinya permusuhan, pengancaman dan lain sebagainya. Itulah yang dirasakan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, mendakwahkan Islam di kota Madinah, sehingga ada peluang untuk berhijrah untuk menyebarkan ke tempat lain, yaitu Yasrib, baik itu dari perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Hal ini yang memberikan penyebaran agama Islam semakin pesat. Sedangkan di Mekah selama 13 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, beliau hanya mendapatkan sedikit dukungan dari kaum Quraisy, tapi malah banyak mendapatkan penentangan dari kaum Quraisy. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.